Dan untuk membahas hal itu, di studio kita sudah hadir founder dari LQ Indonesia Law Firm, Bapak Alvin Lim. Pak Alvin, halo, gimana Pak. kabarnya Pak? Baik, Pak. Ya. Pak, ini kan kemarin saya baru nonton juga, itu kemarin baru Betul. ikut podcast di Pak Abraham Samad. Iya. Nah, itu gimana itu Pak? Kayaknya rame banget yang nonton. Iya, lumayan viral ya, banyak ya. yang memutar ulang, dan juga sebenarnya itu adalah hal yang sangat tidak populer yang saya lakukan. Kenapa? Saya tahu dengan saya mengkritik kabinet Prabowo pasti banyak hater. Otomatis Pak? Otomatis banyak hater yang mungkin membenci saya. Kenapa? Nggak heran karena mereka pasti mau menjilat Prabowo. Kan sumber Dia kan baru di ya, situ. Iya. baru jadi presiden, jadi dia mau dapat kekuasaan atau dapetin kue. Nah, disitulah nggak heran makanya orang-orang banyak yang mungkin tidak populer terhadap saya sehingga mengecam saya di situ. Benar. Padahal kalau mereka mau jujur terhadap hati mereka, apa yang saya katakan itu 100% kejadiannya nyatanya seperti itu, Pak. Iya. Ya, bicara tentang kabinet Prabowo yang tadi disebut kabinet merah putih, kalau saya ada sebutan lain, Pak. Apa itu Pak? Kabinet badut, Pak. Kenapa saya bilang itu kabinet badut? Ya, kita nanti akan lihat ya, kritik saya ini benar atau enggak itu akan terbukti beberapa tahun dari sekarang. Ya, kalau awal-awal tentu belum bisa kita buktikan, ya kan. Tapi kritik dan asumsi analisa saya ini bisa dibuktikan ke depannya. Kenapa itu disebut badut? Kalau kita lihat badut itu kan sesuatu yang gemuk ya. Iya. Sesuatu yang gemuk ada di situ hanya untuk menyenangkan tuannya. Benar. Badut itu kan dibayar Untuk biar bikin supaya senang. pesta itu jadi meriah, Bikin senang lah istilahnya. bikin senang kan. Jadi kabinet-kabinet itu orang-orang di situ hanya untuk membuat Prabowo senang. Yang penting Bapak senang, asal Bapak senang, itu satu. Dan Pak Prabowo senang juga kayaknya ya posisi itu ya. Dan kedua, kalau orang-orang lihat badut itu kan ketawa kan. Iya. Nah, jadi nantinya ke depannya saya yakin kabinet mereka itu akan ditertawakan banyak masyarakat. Ya, terbukti aja, bukti kita awal-awal aja udah nggak usah jauh-jauh, Pak. Ada 2 orang menteri yang setelah dilantik itu bikin kegaduhan. Kalau namanya badut tuh kan gaduh, Pak. Nggak ada badut tuh diem doang nggak ngapa-ngapain kan. Pasti orang nggak ini. Center of interest kan kalau. Ya, baru kan langsung beraksi kan. Hal yang sama, Pak, ada 2 orang menteri ya kan yang langsung beraksi. Pertama adalah Natalia Pigai, dan yang kedua adalah si Yusril Issa Mahendra. Kenapa? Mereka ini pengen menyenangkan tuannya mereka. Mohon maaf, Prabowo itu dikenal dan diejek oleh lawan-lawannya sebagai seorang yang dianggap menyebabkan peristiwa Mei 98, ya, yang dimana itu adalah pelanggaran HAM berat. Ya, ngerti ya. Pak. Jadi dia kan dinilai sebagai orang yang menyebabkan hal tersebut. Nah, ketika Yusril jadi menteri, langsung dia mau bikin supaya seolah-olah Prabowo itu nggak salah dan nyenangin hati Prabowo. Dia bilang Mei 98 itu bukan pelanggaran HAM berat. Situ. Itu kalau menurut saya tuh ya kan, ini antara menterinya goblok tolol, nggak punya otak di situ ya, atau memang menterinya seperti yang saya bilang cuma mau menjilat kayak badut, mau nyenangin tuannya doang. Antara 2 itu, Pak, pilihannya, Pak. Ya kan, kenapa? Dia kalau orang hukum harusnya tahu yang bisa menentukan itu pelanggaran HAM atau enggak, ya bagiannya dong. Bagian pelanggaran HAM di mana? Komnas HAM. Komnas HAM sudah secara resmi menyatakan bahwa Mei 98 itu adalah pelanggaran HAM berat. Kenapa ada pelanggaran HAM berat? Ada orang yang diculik, mahasiswa. Banyak yang diculik, banyak yang di situ. Kedua, ya kan, termasuk wanita-wanita turunan banyak di banyak rumah-rumah dibakar, Harko kebakaran. Apakah itu ringan? Kalau ringan, kalau suatu saat itu si menteri itu Yusril, misalnya anaknya istrinya saya, apakah dia bilang pelanggaran ringan? Bener kan? Terus ngebakar
Harko ringan. Kalau saya ngebakar istana negara, bukan pelanggaran. Kan lucu. Aneh Pak, pola berpikirnya, benar. Iya kan? Seorang Menteri Hukum dan HAM bilang sesuatu yang melanggar hukum, dia bilang nggak apa-apa, bukan pelanggaran HAM. Hanya untuk nyenangin tuannya. Ya, makanya saya bilang, itulah badut. Badut itu, ya kan, melakukan sesuatu nggak sesuai dengan kisah nyata, tapi dia yang penting dia acting supaya tuannya ketawa, tuannya senang. Itu aja. Makanya kabinet Merah Putih itu menurut saya adalah kabinet badut. Ya, iya. Situ Pak. Oke, Pak, terus kalau yang satu lagi Pak, menteri yang satu lagi? Natali Pigai lebih-lebih lagi Pak. Sekarang dia itu apa? Dia punya jabatan itu apa? Menteri apa dia di situ? HAM. Menteri HAM. Tadi dibilang bukan pelanggaran berat. Nah sekarang kalau dibilang HAM yang dia lakukan ini kan bukan penindakan Pak. Iya, bukan. Karena penindakan HAM itu ada di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan. Dia ini hanya untuk mencegah, memberikan penyuluhan, memberikan informasi, sosialisasi. Satu guru bisa ngajarin 100 murid. Ya, terus dia butuh katanya 2.000 orang. Iya, iya. 2.000 atau 20.000 menimbang anggaran 20 triliun. Triliun ya, bener. Itu kan lebih gila lagi Pak. Emangnya ini kita ini sedang ada bahaya HAM apa? Oh iya. Ya, kecuali situasi keamanan politik kita sedang kacau, dia minta banyak untuk penyuluhan, oke lah. Orang sekarang ini sedang tenang-tenang aja. Terus dia butuh 2.000 orang tuh buat apa? Balik lagi saya bilang, ya itulah badut. Ya kan, jadi mau seolah-olah dia bekerja, ya udah saya hire 2.000 orang. Lu mau hire 100.000 orang juga kalau nggak kompeten kayak sekarang, kabinetnya dia sekarang, ya nggak akan jalan. Kabinet mereka itu berisi orang-orang yang seolah-olah doktor. Ada Dr. Raffi Ahmad, ada Dr. Bahlil, ya, tapi dokternya mereka ini dalam tanda kutip tanda tanya nih. Dipertanyakan. Iya. Pertama Raffi Ahmad dapat gelar dokter, yang ngelantik dia adalah seorang profesor, abal-abal. Kan lucu. Iya benar Pak. Iya kan, lu mau ngapain dilantik sama abal-abal kalau kayak begitu, mendingan lu gak usah punya gelar dokter. Iya, untuk apa gelarnya? Untuk pajangan doang. Lu mau gelar doktor, profesor, segala macam tetek bengek, ya kan, orang juga udah tahu kemampuan lu cuma sebagai pelawak. Pelawak, benar. Ya kan, badut lagi di situ, bikin orang seneng. Ya, kita balik ke Bahlil. Bahlil baru beritanya UI, bukan Alvin Lim loh. UI yang mengehold dia punya gelar dokter ditangguhkan. Kan malu Pak kalau kayak begitu Pak. Oh, itu malunya kemana-mana Pak harusnya. Lah iya kan, UI loh, bukan Alvin Lim yang jelekin dia. Ini UI yang menyatakan institusi sendiri yang menyatakan gelar dokternya dipertanyakan. Kenapa? Karena katanya tesisnya nyontek. Emang. Iya Pak. Nyontek itu adalah pelanggaran etik berat Pak. Itu berat Pak, berat sekali. Pelanggaran etik berat. Iya benar. Jadi kalau seseorang menteri, seseorang pejabat pemerintah nggak punya etik, bahaya banget Pak. Bapak sudah jawab. Itu paling dasar soalnya. Itulah. Etik itu kan di atas hukum, bahkan di atasnya. Saya sebagai pemimpin perusahaan Pak, kalau saya nyari karyawan, nomor satu saya punya kriteria adalah karakter. Sepintar apapun orang itu, sehebat apapun orang itu, secantik apapun, seganteng apapun orang itu, kalau karakternya nggak benar, saya keluarin Pak. Iya, penting Pak. Nah iya, Bapak punya atasan Bapak misalnya, mau dia pintar apapun dalam menjalankan tugas, tapi misalnya karyawati-karyawatinya merasa nggak nyaman. Deket dia dipegang-pegang, dipeluk-peluk, dicolek-colek, apakah senang Pak? Enggak Pak. Karena kayak begitu aja, simple. Jadi suasana kantor juga jadi nggak kondusif. Jadi kalau orang udah nggak punya etika yang baik, itu harusnya langsung di-cut. Di-cut nggak? Enggak. Itu menandakan pemimpin yang tidak tahu memimpin, kalau menurut saya. Pemimpin itu punya 4 senjata Pak. Pertama recruiting,
kedua training, ketiga promoting dan demotion, dan keempat firing. Kalau orang udah punya karakter yang buruk ketika dia rekrut, itu udah non-trainable Pak, nggak bisa di-training. Bagaimana penjahat itu untuk menjadi orang baik itu nggak bisa, karena itu karakter. Yang dia lakukan, yang harus dilakukan adalah firing, dikeluarin Pak. Jadi harus dari yang paling pertama itu aja udah ketahuan Pak ya? Udah ketahuan. Jadi dari situ aja saya ngelihat ini kabinet badut. Ya. Jadi percuma apa yang mereka kerjakan itu tidak akan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia. Yang ada adalah nanti dalam mudaratnya. Itu yang saya lihat. Ya, jadi makanya kenapa saya berteriak. Saya berharap kalau presiden kita ini adalah presiden yang bijak, harusnya dia tahu isinya adalah badut-badut, keluarin, cari orang yang kompeten. Karena ini nggak main-main loh, ini sebuah negara loh, nasib negara dipertaruhkan. Kalau menterinya adalah badut bukan jenderal yang tangguh, negaranya juga akan jadi negara badut, diketawain sama internasional. Kita ini udah diketawain Pak, sama internasional Pak. Orang kalau tahu Indonesia, oh Indonesia, dia bilang, is that the country where no law? Gitu, nggak ada hukum. Iya. Bahkan Profesor Jeffrey Winters bilang, Indonesia adalah negara maling, penuh maling, isi-isinya maling, mati nggak lu? Nah itu pendapat orang ahli-ahli cendekiawan luar terhadap Indonesia, sudah menganggap kita kayak badut. Ya, jadi kita ini udah jadi bahan olok-olokan Pak. Mungkin dianggap negara gagal juga kali Pak ya? Negara Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam nomor 1 di dunia, tapi kita negara ketiga, kan aneh. Bagaimana sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, tapi bukan negara maju, negara terbelakang. Dari situ aja Pak, udah jadi olok-olokan. Singapura nggak punya apa-apa Pak. Hutan dia nggak punya, tambang dia nggak punya, tapi bisa menjadi negara kaya. Per kapita devisa dia berapa? Lebih gede dari kita Pak. Kita UMR 5 juta sebulan, di sana Pak UMR udah $5.000 per bulan. Ya, jadi jauh gitu loh. Benar. Memalukan sekali kalau saya bilang Indonesia ini kenapa seperti itu, karena mismanagement. Kemarin juga pemeringkatan rating kita turun Pak, Indonesia. Oke Pak, kalau kita agak geser dikit Pak, kemarin kan heboh juga itu yang kasusnya Pak Tom Lembong ya. Iya. Nah, kan itu kan sebenarnya dari pihak kejaksaan sih. Saya mau tahu Pak, pendapat Bapak sebenarnya itu, apakah itu juga termasuk dari bagian yang ingin menyenangkan itu Pak, tuannya itu? Betul, karena Tom Lembong itu kita tahu adalah kepala tim sukses dari Anies Baswedan ya. Dan sebelum terbang ke Anies dulu sebenarnya dia sempat bantu Jokowi. Iya, jadi menteri Pak, sempat perdagangan. Ya, jadi sangat disayangkan. Kenapa? Karena hukum yang diterapkan kepada Tom Lembong ini agak janggal. Pertama, kejadiannya udah 9 tahun yang lalu, dimana kalau kita lihat daluarsa penuntutan berdasarkan pasal 76 KUHP, itu batas maksimal 12 tahun. Jadi ini sesuatu yang udah mau expired, lo ngapain pusingin? Ya, kedua adalah yang dituduhkan kepada dia adalah kebijakan. Jadi ini korban kedua di mana kebijakan itu dijadikan pidana. Yang pertama adalah Karen Agustiawan, Pertamina ya. Pertamina. Jadi mereka berdua kalau menurut hemat saya dari sisi hukum tidak layak dan tidak patut untuk diadili di situ. Karena kenapa? Mereka sedang menjalankan tugas di mana-mana, polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Kalau sedang menjalankan tugas itu nggak bisa dipidana Pak. Kebijakan yang dia ambil dalam menjalankan tugas walaupun dipandang salah nggak bisa dipidana. Karena bahaya sekali memang Pak ya, jadi presiden ya. Saya lawyer, saya belain klien saya, dianggap orang lain saya melanggar hukum, terus saya dipidana. Sama ini juga menteri sedang menjalankan tugas, ya kan? Dibilang menyalahi kebijakan dia salah katanya kan.
terus mau dipidana. Itu kan nggak bisa Pak, karena sedang menjalankan tugas negara. Dia disuruh, dia mendapatkan mandat. Jadi kalau dia harusnya kena, siapa yang memberikan mandat ke dia? Presiden. Presidennya di penjara juga dong. Kalau pakai logika yang sama. Lah iya kan, mandat kan. Ya, benar Pak. Namanya anak buah Pak, kalau disuruh sama atasan pasti siap. Dan coba ada jenderal misalnya bintang 2 nyuruh kopral di bawahnya, kamu tolong sana ya, ambil itu di sini, ambil itu mobil yang sedang diparkir, dia ambil. Iya, karena perintah tugas. Perintah, ternyata bukan mobil atasannya, mobil orang lainnya. Gimana? Saya sedang menjalankan tugas katanya. Kalau dia nggak ikutin, dia kena yang namanya subordination. Di situ. Iya, benar Pak. Pembangkangan. Pembangkangan. Ya kan repot dia kan. Saya nggak jalanin, saya membangkang, saya kena hukuman. Saya jalanin ya kan karena dia sedang mendapatkan perintah. Itu kebijakan dia lakukan. Tidak seharusnya dia kena dari situ Pak. Ya, tinggal nanti lawyernya Tom Lembong ini pintar atau enggak. Kalau dia punya lawyer yang pintar, dia harus bisa berdebat bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan dalam tugas. Sehingga di situ haruslah sebenarnya ada imunitas, walaupun belum dibikin hukumnya, tapi itu harusnya ada. Harusnya ada ya. Ya, itu harus melekat Pak. Dan yang paling unik itu kan Pak, sampai sekarang kan buktinya sendiri yang melibatkan katanya ada kerugian negara juga, itu kan belum ada juga sebenarnya melibatkan BPKP atau BPK kan, dan kaitannya pendanaan sampai ke Pak Tom Lembong juga kan belum terbukti Pak. Jadi Kejaksaan Agung itu yang namanya mereka sewenang-wenang, ya mereka memberikan tafsir sendiri Pak. Jadi sesuatu yang dibilang merugikan, dia bilang berdasarkan putusan MK, sudah ada pencerahan di mana tidak perlu ada actual kerugian. Tetapi kalau dapat menimbulkan kerugian saja, sudah bisa masuk unsurnya. Nah, kalau dibilang dapat menimbulkan kerugian, dapat, iya kan? Itu kan interpretasi orang itu. Jadi nggak ada sesuatu yang fix. Tergantung siapa yang melihat, dia bisa melihat ke kiri atau melihat ke kanan. Ya kan, apalagi kerugiannya itu ya dapat menimbulkan kerugian tidak lagi dispecified, material atau imaterial. Ya kan, kalau dia bilang wow ini dapat merugikan secara imaterial, sudah termasuk, ya udah repot dah. Itu bisa kemana? Imaterial, orang yang dengerin kebijakannya nggak seneng aja, itu udah kerugian imaterial. Luas banget soalnya. Luas sekali. Di situ Pak, makanya kita lihat bagaimana hukum di Indonesia ini. Ya banyak yang nggak benernya dari situ Pak. Jadi memang sudah waktunya sistemnya pun sebenarnya harus diganti Pak. Udah jangan lagi pakai sistem hakim, tapi pakai sistem juri sistem di situ. Ya sehingga nanti masyarakat yang memutuskan orang itu salah atau enggak, bukan hakim lagi, karena hakim ini sudah rawan suapan di Indonesia. Dan itu sudah terbukti Pak. Sudah banyak. Masih Pak saat ini dan masih tetap berlangsung. Ronald Tanur itu belum lama Pak kasusnya kan. Kita bisa lihat bagaimana hakim itu disuap bisa melepaskan seseorang yang bersalah. Padahal secara gamblang sekali ada CCTV. Secara gamblang sekali udah ngebunuh di situ. Jadi nggak ada hukum di Indonesia Pak. Yang ada adalah uang dan kekuasaan Pak. Money and power. Oke, Pak, mungkin kita agak bergeser sedikit Pak ke menteri yang kemarin ngurusin informasi dan sekarang ngurusin koperasi. Nah, kalau Bapak lihat, saya sih pingin memetakan bahwa benar terjadi ada orang yang ditempatkan sebenarnya bukan berdasarkan kompetensi itu. Ya. Jadi gini Pak, ketika saya bikin podcast dan saya sebutkan nama Gembong judi online, jadi kalau dilihat podcast saya sebelumnya, saya pernah sebut tuh. Nama gembong-gembongnya dan nama yang backinginnya, jenderal polisi yang backinginnya saya sebut Pak. Ya nggak lama kemudian saya dapat ancaman dan mungkin nyampe ke Budi Ari yang saat itu jadi Menkominfo. Saya dipanggil Pak. Saya dipanggil, ditanya sama dia siapa gembong narkoba, gembong judi online. Dia mau tahu kan. Setelah tahu dia bilang, oh yaudah Pak Alvin, gimana kalau Pak Alvin jadi staf ahli kami.
Jadi saya itu di situ mau dimasukin ke staf Satgas pemberantasan judi online. Saya bilang, oh boleh juga kalau memang niatnya untuk memberantas di situ kan. Nah saya bilang sama dia, Pak, kenapa nggak kita iniin ke polisi? Saya udah tahu tempat-tempatnya begini, kita datengin. Dianya jadi ngepel sendiri. Kader sendiri karena saya bilang lokasi Semarang aja saya tahu ada 3 lokasi, di Solo ada, di Bali ada, di situ kan. Kita tangkapin dulu yang nyata itu, yang jelas nyata, ya kan? Karena dari situ bisa dibikin online sama dia kan. Ketika saya bilang menyebut mengarah ke orang-orang dan lokasi-lokasinya, kelihatannya dia mulai jadi ragu-ragu, gitu kan. Yang saya seharusnya 1 minggu itu udah keluar SK dari presiden, saya tanya kok nggak keluar-keluar. Ternyata setelah saya lihat, oh ternyata ya kan anak buahnya dia banyak yang ngelindungin judol. Pantesan lu kagak mau. Yang kemarin usulan itu ya. Karena kalau mereka hire saya di situ, sudah saya pastikan Pak, itu saya berantas semua tuh. Saya akan bawa wartawan, saya akan bawa podcaster, ikut saya, kita satu persatu kita gerebek lokasi judi. Iya kan? Dan mereka nggak mau itu. Karena mereka punya kepentingan juga. Mereka ada kepentingan. Ternyata di situ. Jadi saya bilang Pak, selama ini yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat kita ini hanyalah jargon dan mulut-mulut manis. Makanya nggak heran sih kalau UI juga istilahnya mengecap mantan presiden Jokowi sebagai King of Lip Service. King of Lip Service, benar. Karena kenapa? Janji beliau itu tidak terpenuhi, Pak. Ya, beliau menjanjikan revolusi mental. Mana ada revolusi mental? Kita lihat justru aparat penegak hukum APH itu, ya kan? Itu mereka lah pelindung dari penjahat. Orang berani korupsi karena apa? Ya hakimnya bisa lepasin, itu gubernur Kalsel lepas. Iya, sampai sekarang nggak tahu rimbanya. Ya, padahal dia kabur. Padahal udah ada peraturan MK loh. Kalau kabur, buron, di situ nggak bisa mengajukan pra peradilan. Iya, dia kan lagi pra peradilan. Ya, jadi pra peradilan itu harus si orangnya itu nggak boleh dalam posisi kabur. Ini udah jelas posisi kabur, bisa dikabulkan. Jadi apalah gunanya hukum di situ ya kalau kita lihat di situ Pak. Oke, mungkin ini pertanyaan pamungkas Pak Alvin. Kira-kira dengan kondisi yang sangat apa ya kita nyebutnya, mungkin miris, semeraut ini, masih ada nggak sih Pak sebenarnya secerca harapan kayak gitu Pak? Harapan dari mana Pak? Nggak ada Pak ya. Kalau dari bawah sampai ke atas nggak ada yang mau berubah, ya kan presidennya nggak mau rubah. Kalau presidennya mau rubah, simpel, kabinetnya dirubah. Kabinetnya isinya sama-sama dari sama sebelumnya kok. Malah dia tambahin. Apanya yang berubah? Ke bawahnya pun orang-orang yang di bawah, masyarakat, dikasih BLT diem, ya kagak mau berubah. Jadi akan sangat sulit untuk Indonesia berubah Pak, untuk menjadi lebih baik. Makanya disitulah akhir-akhir ini saya lebih banyak diem. Percuma saya teriak-teriak, yang saya hasilkan hanyalah musuh lebih banyak, banyak yang benci, banyak yang laporin polisi, lebih banyak tuh saya udah 200 lebih. Laporan ITE pencemaran nama baik saya udah 200 lebih Pak. TSK-nya udah berapa banyak itu? Ya, sudah banyak banget di situ. Dan gak ada gunanya bagi saya. Jadi saya pikir udahlah, daripada seperti itu mendingan saya fokus ke bisnis. Ya kan? Karena kenapa? Ya masyarakatnya sendiri pun kalau saya lihat ya nggak mau berubah, dan mereka ngelihat oh ini presiden baru, siapa tahu dia bisa ini Pak. dapat kekuasaan atau dapat bagian kan. Jadi mereka bermanis banyak banget Pak yang ngejilat sekarang ke sana. Kita lihatlah partai-partai yang dulunya benci sama Prabowo, contoh PSI Pak. PSI itu dulu sangat benci sama Prabowo, sama Pak Prabowo loh. Sampai Prabowo pernah dikatain dia apa lupa saya sebagai seorang tokoh yang apa namanya bicaranya gimana lah gitu kan. Tapi sekarang
mereka malah muji-muji Prabowo. Mesra, Pak. Dia bilang, wah Banteng nggak mau datang sini. Justru Prabowo yang mau datang ke sini menghormati kami. Wah kayak gimana banget gitu loh. Mereka lupa dulunya ngomong gimana. Iya. Jadi ada orang yang dulunya ngeludah, sekarang ludahnya dijilat lagi. Kalau saya sih ya nggak kepengen jadi orang seperti itu. Yang namanya kita belain negara, kita nggak akan memuji oknum. Ya kalau kita percaya orang itu oknum. Ya, saya dulu berharap Prabowo itu bisa merubah Indonesia. Ya, waktu dulu Prabowo ngelawan Jokowi itu, saya udah bilang, saya kemana-mana ke kiri kanan, saya bilang support Prabowo, ayo kita support Prabowo. Wah banyak banget orang tuh pengen Prabowo jadi presiden. Agar kenapa? Karena mereka menaruh harapan kepada Pak Prabowo untuk agar Indonesia bisa berubah lebih baik. Dan saya tanyakan kepada beberapa orang-orang tersebut, mayoritas dari mereka sekarang ini kecewa. Mereka kecewa bukan karena mereka nggak dapat jabatan, kayak saya. Saya nggak kecewa, saya nggak dapat jabatan. Karena kalau saya jadi pejabat, saya yakin uang yang saya dapat jauh lebih kecil dibanding saya jadi pengusaha. Yang sekarang. Iya dong. Saya pengusaha sekarang, mobil mewah punya, rumah mewah punya, apa kantor mewah punya. Kalau saya jadi pejabat, mana ada Terbatas, gaji Pak. berapa? Benar, Pak. Ya kan? Iya, benar, Pak. Jadi bukan karena kita ini kecewa nggak dapat jabatan, tidak, tapi kita kecewa karena yang dipilih itu ya nggak ada orang yang kompeten. Iya. Itu aja Pak. Kalau yang mereka pilih orang kompeten, kita juga pasti senang. Pasti dukung ya, Pak ya. Dukung. Pak, terakhir sekali Pak, closing statement Pak. Kalau misalnya boleh memberi pesan ke Pak Prabowo, Pak, terakhir. Ya, kalau saya boleh berikan saran kepada Pak Prabowo, ya masukan ya. Di situ pertama, Pak Prabowo ini saya minta agar Anda balik sesuai ideologi Anda yang awal. Di mana Anda bilang Anda cinta negara ini. Anda mau negara ini maju. Untuk supaya negara ini maju, yang perlu dilakukan pertama kali bukan ke luar negeri, bukan mendapatkan bisnis-bisnis dari luar. Karena Indonesia sudah kaya tanpa bisnis dari luar. Berapa banyak emas, intan, permata, minyak bumi yang kita miliki, kita udah kaya. Sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita udah ada. Kalau kita gali itu, utang negara pun bisa dibayarkan. Tetapi yang harus dilakukan ini adalah sumber daya manusianya, SDM-nya. Dimulai dari kabinet dan penegakan hukum. Sistem juga harus dibenahi, ya. Jadi saya unggah supaya Pak Presiden Prabowo ini punya keberanian untuk melawan tren yang ada. Karena tren yang ada sekarang ini adalah tren yang korup. Ya, tren korup dan tren bejat. Anda harus punya nyali untuk bisa merubah. Anda harus punya nyali untuk merubah. Karena apa? Andalah pemimpin tertinggi. Kalau Anda saja tidak mau merubah, siapa lagi yang mampu mempunyai kekuasaan seperti Anda? Ya, jangan jadi seperti Mahfud MD. Kenapa? Mahfud MD ini ketika Anda jadi presiden, dia teriak-teriak terus tuh di luar. Ya, termasuk beberapa hari yang lalu masih datang ke podcastnya si siapa namanya Deddy Corbuzier. Dia bilang hukum berantakan. Kalau punya satu sapi lapor ke polisi, hilang 5 sapi. Tapi dia lupa. Ya, Pas jadi pas pemerintahan. dia jadi Menko Polhukam, di mana dia punya kekuasaan, apa yang dia lakukan? Tidak ada satupun yang dia lakukan yang memperbaiki perbaikan hukum. Tidak ada masyarakat yang dia bantu untuk memperoleh keadilan. Ya nggak ada masyarakat yang dibantu. Ya, klien-klien saya itu yang investasi bodong, yang menjadi korban-korbannya ada ribuan orang. Kita datang ke kantornya Menko Polhukam, tidak pernah diterima. Anehnya yang diterima adalah Komisi 100 yang mau menggulingkan Jokowi, diterima sama dia. Ya, di sini aja kita udah bisa melihat di mana hati dia ditaruh. Hati dia ditaruh bukan kepada rakyat, bukan peduli kepada masyarakat, bukan peduli sama bangsa, tapi dia hanya peduli kepada partai dan keinginan dan kekuasaan dia. Itu yang saya lihat. Ya, jadi jangan jadi orang munafik seperti itu.
Sekarang aja dia udah nggak jadi menteri, dia bilang, wah hukum jelek, begini. Tujuannya apa? Supaya dia dipilih menjadi menteri lagi untuk membenahi. Percuma, lu udah pernah jadi menteri, kagak mampu, kagak becus kok. Kok sekarang lu mau mengkritik, kan lucu. Ya, kenapa dia nggak beli kaca, ngaca? Bagaimana ketika dia jadi menteri, itu bagaimana? Dia bilang MA itu hancur, kata dia. Dia lupa bahwa dia dulu ketua MK. MK, ya benar Pak. Jadi yudikatif pun dia pernah di situ dan dia nggak mampu memberesin. Ya, jadi saran saya, Pak Presiden Prabowo itu, ya seharusnya pilihlah orang-orang yang baik dan benar. Jangan pilih-pilih orang-orang yang maling, ya rampok-rampok dari partai. Karena orang-orang partai itu dia punya hati ganda. Ya, dan menurut Alkitab saya, seseorang itu nggak bisa melayani dua tuan. Antara dia sayang sama satu tuan dan benci yang lainnya, ya. Jadi nggak bisa dia sayang dua-duanya, sama seperti dibilang. Ya, nggak bisa kita sayang sama Tuhan dan sayang sama mamon, uang di situ. Jadi kalau dia udah sayang sama mamon, artinya ya, di situ. Artinya dia mau cari duit doang, ya udah. Dia nggak akan pedulikan jabatan, dia akan jual jabatan dia akan jual loyalitas dia, dan dia akan jual negara dia. Itu yang harus dipikirkan. Makanya nggak heran banyak menteri yang terjerat hukum. Udah banyak menteri yang terjerat hukum. Ya, di zaman Jokowi pun Johnny G. Plate, ya. Dan banyak yang lain dah. Kita juga tahu kemarin Airlangga hampir kena. Tiba-tiba dia mundur dari ketua Golkar, hilang tuh kasusnya. Ya, jadi kelihatan banget nih ada bargainingnya. Ya, seolah-olah ada bargaining. Ketua KPK, ya, yang harusnya menangkap penjahat, malah dia jadi pemeras. Kenapa? Karena dia berasal dari institusi sarang sampah di situ. Memang ada orang-orang baik di kepolisian, saya akuin ada. Tapi banyak dari mereka itu yang sudah dicuci otaknya dari Bintara itu udah dicuci otaknya bahwa karirnya itu dia untuk mencari uang, mencari kesuksesan. Bukan pengabdian, Pak. Bukan pengabdian. Ya, pada akhirnya jadilah kayak Firly Bahuri. Dia jadi ketua KPK, bukannya dia tangkap-tangkapin penjahat, dia peres itu penjahat. Bergening, Pak. Dan dia sekarang udah jadi tersangka, mana kasusnya? Kok hilang? Hanya karena dia udah nggak jadi ketua KPK, orang udah nggak iniin lagi politiknya, hilang dari peredaran. Benar. Ya, jadi ini yang sangat saya sayangkan. Kelihatan banget bahwa penegakan hukum itu tebang pilih. Siapa yang punya uang, siapa yang punya kekuasaan, itulah yang bisa menang. Ya, saya bukan bilang bisa dapat keadilan, tapi bisa menang. Ya, karena seseorang yang menang secara hukum belum tentu itu putusan yang adil. Iya, benar, Pak. Ya, situ Pak. Iya, Pak Alvin, terima kasih banyak Baik, buat diskusinya, Pak. Sangat dalam, sangat bermakna. Kita berharap semoga Presiden Pak Prabowo bisa mendengarkan, Pak, ini suara rakyat. Dan bukannya kenapa-kenapa, karena ini ada kaitannya dengan nasib kita juga, Pak, ya. Betul. 300 juta rakyat Indonesia. Kalau memang ini membuat kebijakan yang salah, ya kita juga akan berdampak. Oke, Pak Alvin, terima kasih.